Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami mengenai investasi dan pasar modal. Sebelum menjelaskan mengenai materi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami dengan saya sendiri, Ibni Akmarina, dibantu oleh rekan saya, Riyadoli Indra Wijaya Manurung, Elisa Tarigan, Leo Ronaldi Simbolon, dan Sinta Safrina Putri. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Untuk pemaparan materi yang pertama, yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum investasi atau penanaman modal menyongsong era milenium baru. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan, atau menanam uang. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negeri Republik Indonesia. Nah, dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu yang pertama, adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal. Yang kedua, bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba. Yang ketiga, investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Selanjutnya, hukum dan kebijakan pokok di bidang investasi yang berlaku pada saat ini. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998, serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang investasi diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang favorable, mencakup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semata atau selama ini tertutup dan dibatasi terhadap perizinan modal asing. Yang ketiga, penawaran berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Yang keempat, ada menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru dan menjamin iklim investasi yang sehat. Yang kelima, menyempurnakan proses penegakan hukum dan sengketa yang efektif dan adil. Selanjutnya ada meningkatkan pengakuan dan perlindungan haki, yaitu hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh, membuka kemungkinan kepemilikan saham asing yang lebih luas. Yang terakhir, 8, menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
perubahan lingkungan strategis dan pengaruhnya bagi berkembangnya paradigma baru dalam bidang hukum investasi atau penanaman modal. Yang pertama, perubahan lingkungan internal atau nasional domestik. Pada tahun 1997, terjadi krisis moneter menerpa negara Indonesia. Setelah itu, berkembang menjadi krisis multidimensional, telah mengubah secara fundamental sendi-sendi perekonomian dan politik nasional. Yang kedua, lingkungan eksternal, internasional atau global. Pada setiap kebijakan yang harus ditempuh, kita senantiasa harus memperhatikan isu-isu terpenting seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, terus mendukung proses demokratisasi dan masalah lingkungan hidup. Saya akan menjelaskan alasan penting investasi untuk generasi milenial. Meningkatkan nilai aset dan kekayaan pribadi bagi setiap orang yang melakukan investasi sudah dapat dipastikan bahwa ini akan meningkatkan nilai asas dan juga nilai kesenjangan. Yang dimaksud di sini tidak selalu berbentuk properti, karena uang yang kamu simpan sebagai dana investasi juga terhitung sebagai aset. 2. Memilih kebebasan finansial. Dengan hidup yang masih mengutamakan foya-foya, tidak jarang bahwa milenial selalu menghumbar-humbarkan uang untuk kesenangan semata, dan dapat dikatakan masih sedikit pada milenial melek investasi di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi arti penting investasi dalam generasi milenial. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan cemerlang. Memiliki masa depan yang cemerlang tentu saja menjadi impian semua orang. Untuk itu, kamu bisa mencapainya dengan melakukan investasi sejak dini. Yang keempat, latihan disiplin dalam mengelola kondisi finansial. Membiasakan diri untuk memulai melakukan investasi sedini mungkin tentunya akan membantu kamu dalam mengelola kondisi keuangan kamu, membatasi pengeluaran setiap bulan, dan mengalokasikan sebagiannya untuk investasi. Yang terakhir itu ada membantu negara terhindar dari inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan teknis dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian negara, terutama dalam hal jual beli.